Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tetaplah Berbuat Baik, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 3 dan 4. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal permenungan kita hari ini, saya juga mau bertanya kepadamu, mana yang lebih mudah? Berbuat baik atau berbuat jahat? Jangan cepat-cepat menjawab, tetapi berhentilah sejenak dan putuskan. Tetapi saya cukup yakin kalau Anda akan menjawab lebih mudah berbuat baik. Tetapi apa betul seperti itu? Alasan yang menurut bayangan saya, kita tidak ingin disebut orang jahat kalau mengatakan lebih mudah untuk berbuat jahat. Betul? Coba perhatikan apa yang ditayangkan di layar kaca nasional televisi kita. Banyak orang memilih berbisnis narkoba karena gampang dan hasilnya banyak. Orang melakukan arisan bodong untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan seorang gadis 19 tahun bisa meraup 5,1 miliar rupiah dalam waktu singkat ketika memalsukan tiket pertunjukan Coldplay pada bulan November 2023 yang lalu. Tetapi juga tidak sedikit tayangan yang kita lihat di TV seperti berbuat baik, bedah rumah, dan lain sebagainya. Seorang tokoh wanita nasional juga rela merawat anak-anak yang menderita hidrokepalus. Juga ada pengobatan gratis dan operasi katarak gratis. Kalau demikian, mana yang lebih mudah? Saudara-saudari terkasih, paralel dengan apa yang sudah saya paparkan tadi, Tuhan Yesus memberi pertanyaan kepada orang-orang Farisi dan orang Herodian yang mencari-cari kesalahan Yesus. Apakah ia akan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi orang-orang ini bungkam dan tidak memberikan jawaban. Yesus pun menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu. Orang-orang yang mengamat-amati Yesus itu meninggalkan Yesus dan bersekongkol untuk membunuh dia. Mereka betul-betul marah. Namun itulah cara Tuhan Yesus mendidik orang-orang yang datang kepadanya, bahwa yang terpenting harus berani untuk berbuat baik dan berusaha sebisanya untuk tidak memilih melakukan sesuatu yang jahat, apalagi menghilangkan nyawa orang. Saudara-saudari terkasih, seorang pengkhotbah tentu saja akan menghimbau dan mengajak pendengarnya untuk tetap berbuat baik.
Jangan kita lelah untuk melakukan kebaikan, terutama bagi mereka yang membutuhkannya. Negara saja melakukan kebaikan umum untuk rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Negara memberikan dana tunai langsung setiap bulan dengan harapan dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan. Ada dua hal yang dapat kita catat tentang hal ini. Terkadang bantuan ini tidak tepat sasaran atau dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memperkaya dirinya sendiri. Ada yang berhasil mandiri, tetapi ada juga yang tidak berhasil keluar dari kemiskinan karena menantikan bantuan saja tanpa mengusahakannya. Kita pun terkadang mengalami kekecewaan ketika orang yang kita bantu tersebut tidak berusaha untuk mengentaskan diri dari ketergantungannya. Namun, apakah karena hal-hal itu kita lalu berhenti berbuat baik? Belum lagi kalau kita mengalami tantangan sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sudah berbuat baik, tapi masih juga dituduh macam-macam. Kita berbuat baik, dituduh pencitraan. Jawaban kita, apapun katamu, aku akan tetap berbuat baik. Kita dituduh perbuatan baik itu untuk kepentingan kristenisasi. Jawab kita, Tuhan hanya berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita lebih taat kepada Tuhan ketimbang direpotkan oleh tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Saudara-saudari terkasih, seorang teman pernah berkata kepadaku, berbuat baik dikatakan ingin dipuji. Tidak berbuat baik dikatakan egois dan tidak peduli. Lah, kalau sudah begini, apa yang bisa aku lakukan? Tanyanya kepadaku. Aku katakan kepadanya, kepada temanku yang kebetulan hidupnya lebih mapan dan berkecukupan dibanding diriku. Anda memiliki kemungkinan lebih dan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Berhentilah mendengarkan cemoohan dan tuduhan yang menggelisahkan hatimu. Yang penting hatimu baik, engkau jujur dan engkau tulus. Bukankah Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan seperti aku telah mengasihi kamu. Kisah Yesus menyembuhkan orang sakit sebelah tangannya itu bukan pencitraan atau sekedar membela diri kepada orang-orang Farisi. Beliau mau menunjukkan kebesaran hati Bapanya yang mengasihi semua orang dan yang menghargai nilai-nilai kehidupan. Melalui pewartaan gereja pada hari ini, kita diingatkan Tuhan Yesus dan dididik untuk memilih yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Tetaplah berbuat baik. Jangan takut akan tuduhan dan cemoohan. Tuhan mengetahui isi hati kita karena kita mencintai Dia kalau kita berbuat baik. Apakah aku akan tetap berbuat baik kalau aku dimusuhi dan disingkirkan karenanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, teladan Tuhan Yesus yang memilih berbuat baik untuk menyelamatkan orang, kiranya
menginspirasi kami untuk berani, rajin, dan tetap berbuat baik sekalipun ada penolakan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.